kebun contoh kakao Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Ada Sulawesi 2, MHP, M02, M01. Kita mengarahkan pencabangan untuk daun sebaiknya 3,5 meter ketinggian daun tidak ada lagi, helopeltis pun tidak menyerang lagi, kutu putih di pangkal buah ini pun sudah. Yang sebelah sini MHP ya. MHP panjang buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari yang cerah kita berkesempatan mengunjungi kebun contoh kakao Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Nah, inilah kebun contoh kakao di Sabang, Gampung Paya Senara, Kecamatan Sukamakmur, Sabang, Aceh. Kita coba memantau kebun kakao percontohan ini, salah satu kebun indukan di Kota Sabang yang telah melahirkan banyak sekali interest untuk kebun-kebun kakao di wilayah Kota Sabang. Nah, itu bersama Pak Jakir, Ketua Forum Kakao sekaligus Koordinator BPP Kecamatan Sukamakmur. Kita coba berbincang-bincang dengan beliau. Kebun kakao ini merupakan hasil peremajaan tanaman kakao yang sudah tua tidak produktif. Dilakukan peremajaan dengan melakukan sambung cupon. Makanya rata-rata dalam satu batang ada 1, 2 klon, bahkan ada yang 3 klon. Ini kita berbincang-bincang langsung lah dengan Pak Mujakir. Kebun kakao ini kita lihat ini kan dalam satu batang ini ada beberapa klon gitu kan. Untuk kakao yang ada di depan kita ini klon apa aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sambung cupon dengan 2 klon Sulawesi 2 dengan MHP. Nah, kenapa saya sambung 2 klon? Ada 2 varian warna hijau dan merah, sehingga kita menyukai dan akan selalu hadir. Dengan beberapa klon kita hadirkan di satu tempat, berpotensi untuk terjadi penyerbukan lebih tinggi. Nah, ini usia tanamannya sendiri? Usia tanaman lebih kurang 5 tahun. 5 tahun dari sambung cupon. Dari sambung cupon ya? Iya. Klon yang ada di kebun contoh kakao kita ini ada beberapa macam ini Pak Jakir nih. Di sini ada Sulawesi 2, MHP, M02, M01, ada beberapa klon lain juga, ada TSA. Dan harapan kebun Demplot ini menjadi satu pedoman bagi petani yang ingin melakukan peremajaan kakao, sehingga mereka dapat melihat, oh saya suka yang buah klon ini, seperti MHP. Silakan petani mengambil interestnya di kebun contoh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang ini, untuk membawa ke kebunnya. Ke depan mereka akan menghasilkan misal klon MHP atau Sulawesi 2, M02, M01. Silakan mereka memilih sendiri, dan harapan ke depan akan lebih berproduksi tinggi dan menjadi daya tarik bagi petani. Interestnya gratis ya Pak Jakir ya? Interestnya gratis ya? Ya. Jadi kebun ini sendiri sudah banyak melahirkan kakao-kakao produktif ya di wilayah Sabang ya. Luar biasa untuk perkembangan kakao Kota Sabang. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Zulkifli Adam yang telah mempercayakan tanahnya yang ada pohon kakao untuk kami jadikan Demplot percontohan dan sumber interest untuk pengembangan kakao di Sabang. Iya. Walaupun mungkin kalau ditilik untuk sertifikasi, kita belum bisa berani memberikan sertifikasi. Namun bagi petani sendiri silakan memilih. Oh, yang suka yang ini, berarti ini silakan dikembangkan. Ada beberapa rekomendasi ya yang sudah teruji di wilayah dan cocok dengan karakter wilayah kita di Kota Sabang ya, seperti AP, MAP, juga BB01, juga ada beberapa klon unggul. Bisa menyaksikan langsung
dalam pembentukan cabang ini. Mm-mm. Misalnya ini kita lihat kenapa kosong, terlalu kosong. Mm-mm. Kita mengarahkan percabangan untuk daun karena anjuran ataupun yang kami terima ilmu sebaiknya 3,5 meter ketinggian daun kakao, sehingga memudahkan dalam perawatan dan pemangkasannya. Ya, dapat kita informasikan juga tadi seperti yang disampaikan Pak Zakir, ini merupakan kebun miliknya Pak Zulkifli Adam yang saat ini juga menjabat sebagai Wali Kota Sabang. Terima kasih kepada beliau telah mempercayakan kepada teman-teman dari dinas, teman-teman PPL yang mau menjadikan kebun ini sebagai kebun percontohan, karena target kebun ini adalah benar-benar percontohan, bukan untuk produksi. Usia dari Samu Cuponnya juga sendiri sudah berusia 5 tahunan lebih. Ini klon MHP dan yang ini Sulawesi ya Pak Zakir ya? Sulawesi. Oh ya, ini 2 klon satu batang. Nah ini kita lihat. Nah, ini klon apa lagi? Nah ini klon apa nih Pak Zakir? Ini TSH. Nah ini TSH, salah satu contoh klon TSH. Hasil Samu Cupon juga, semuanya hasil Samu Cupon di kebun ini. Ya, ini bekas potongan pohon utama, pohon induknya kita sambung di cupon. Kebetulan dapat cupon yang tumbuh di posisi ketinggian 30. Kita sambung terus, alhamdulillah masih aman. Namun perlu diingat, sebaiknya ambil cupon yang akan disambung dekat dengan tanah, dia potensi akan mengeluarkan akar di pangkal cuponnya. Lebih optimal lagi ya, ketika kita ambil cuponnya yang mendekat, yang paling dekat dengan posisi dengan tanah ya. Saat batang utamanya mati membusuk, dia sudah terbentuk akar baru di pangkal tunasnya. Ini Pak Zakir nih kita lihat nih ada, ini mungkin bisa dibantu informasikan. Ini kita coba mengoles dengan pestisida karena sudah beberapa upaya kita coba penyemprotan ataupun penggunaan lem perangkap, masih adanya serangan helopeltis dan PBK. Kita coba mengaplikasikan insektisida dan fungisida. Nah, ada beberapa jenis insektisida dan fungisida yang diaplikasikan. Di sini kita bukan menjual obat ya. Menjual obat, namun yang kita gunakan saat ini Alika dengan Antrakol. Terima kasih nih Pak Zakir. Berarti sejauh ini efektif ya dengan penggunaan efektif, ini ya. PBK tidak ada lagi, helopeltis pun tidak menyerang lagi. Kutu putih di pangkal buah ini pun sudah menghindar dengan adanya olesan insektisida dan fungisida tadi. Itu yang sebelah sana itu MHP juga tuh ya? Ini ada M02, M01, MHP dan TSH. Ini satu pohon tiga slot. Ini yang MHP. Yang sebelah sini MHP ya. MHP panjang buahnya sejengkal, masih belum maksimal ya, bisa lebih lagi ya. Ya, sekitar bisa 25 atau hampir 30 cm panjang buahnya, dan bijinya bulat besar, lebih kurang per buah 50 biji. Jadi satu alur 10. Jadi ini MHP Sulawesi M01 ya. Dan ini TSH sebelah sana ya. Jadi 3 klon dalam satu batang. Ini contoh hasil Samu Cupon. Kalau cupon tunasnya tumbuh dekat tanah, dia akan terbentuk akar sendiri. Saat pohon utamanya mati, dia sudah punya akar sendiri dari tunas ini. Akan terbentuk lagi pengakaran baru lagi ya. Jadi lebih optimal lagi pengakaran baru. Jadi selain dengan pemanfaatan akar-akar tua dari hasil tanaman tua dengan dekat tanah, posisi Samu cuponnya ini akan menghasilkan terjadi pembentukan pengakaran baru. Jadi lebih
optimal. Jadi ini sudah kita tunjukkan bukti apa adanya bahwasanya hasil sambung cupon peremajaan tanaman-tanaman kakao yang sudah tua. Ini sudah usia 5 tahunan lebih rata-rata, tapi produksinya masih bagus. Apalagi kalau memang tujuan dari kakao ini adalah tujuan produksi, bisa lebih optimal. Tapi ini karena memang target kita adalah kebun percontohan, hampir setiap hari, seminggu sekali, atau selalu ada teman-teman petani yang ngambil. Pak Zakir, setelah kita jalan-jalan tadi, mungkin bisa dikasih kata-kata penutup yang bisa menjadi tambahan motivasi lah bagi kawan-kawan petani khususnya di wilayah Kota Sabang nih, Pak Zakir. Contohnya dari klon MHP ini, bijinya rata-rata 50 biji per buah. Kalau 1 kilo sekitar 12 buah. 12 buah ya. Buah kakao ini 1 kilo. Nah, saat ini 1 kilo fermentasi pabrik Cokbang membeli 150.000. Berarti harga per buah ini 12.000. Bahkan kalau ketika buahnya optimal bisa 10 buah lagi bisa menghasilkan 1 kilo ya. Per kilo. Tapi rata-rata 12 lah umumnya 12 ya. Nah ya, mohon maaf kalau kebanyakan kakao klon yang dirawat petani masih klon hibrid lama, ya sampai 20-an, 30-an per kilo. 30 buah per kilo per fermentasi. Bagi ada kawan-kawan petani baik yang pemula ataupun mempunyai kebun kakaonya sudah tua tidak produktif, bisa main-main ya kemari Pak Zakir ya ke kebun contoh kakao di Gampung Payasnara. Nanti hubungi aja PPL Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang untuk melihat atau ingin merawat tanaman kakaonya atau melakukan peremajaan tanaman kakaonya. Silahkan datang kemari, insya Allah entres di kebun ini gratis, dan kita akan lakukan juga pendampingan ya, pendampingan kepada kawan-kawan petani untuk melakukan perawatan tanaman kakao ini. Ada yang perlu disampaikan lagi Pak Zakir? Harapan petani mau menanam dan merawat kakao karena harga sudah lumayan membaik. Iya. Dan insya Allah harga kita yang sepakati, petani yang mengajak harga sesuai dengan mutu kakao yang Iya, insya Allah lah, karena kita diuntungkan dengan adanya Cokbang di Kota Sabang. Jadi dengan adanya Cokbang, jadi harga biji kakao di Sabang ini insya Allah akan selalu stabil. Juga mengharapkan adanya tambahan dukungan-dukungan dari pihak ketiga, terutama BUMN, dan terima kasih yang sudah mendukung. Mudah-mudahan ini benar-benar ada manfaatnya bagi kawan-kawan petani dimanapun berada, khususnya kawan-kawan petani di wilayah Kota Sabang. Salam kami anak pulau Sabang Aceh 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.